Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillah sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farqana min ba'dihi tafarruqan mahsura. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah seluruh alam. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Siratul Talibin, adalah syarah dari Minhajul Abidin punya Imam Al-Ghazali. Sedangkan kitab ini dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perut dan menjaga perut. Jadi perut ini kata Imam Ghazali erat kaitannya dengan anggota tubuh yang lain. Jadi kalau perut saja sudah makan haram, maka akan membawa efek pada anggota tubuh seperti tangan, mata, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke hal yang lain lagi. Fudulul halal. Fudul halal apa artinya? Makanan itu halal, ya, tetapi diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kajian Islam itu, dalam ketentuan Islam, makanan itu tidak hanya halal saja, tetapi baik bagi tubuh. Ada juga makanan halal, tapi tidak baik bagi tubuh. Ada beberapa orang tidak bisa makan makanan tertentu. Jadi yang dikatakan halalan thayyibah, makanan itu sudah halal dan baik baik bagi tubuh, tidak memudaratkan tubuh. Ada juga yang kalau kita ini kalau sudah melihat halal kita konsumsi terus, kita tidak tahu kalau itu baik. Ada juga yang mengatakan ini sudah baik tapi dia tidak mau tahu itu halal atau tidak halal. Maka di dalam surah Al-Kahfi ketika salah satu dari Ashabul Kahfi bangun dan mereka berdialog satu sama lainnya, apa kata mereka? Tolong cari makanan azka ta'aman. Apa itu azka ta'aman? Tolong cari makanan yang halal, kemudian makanan itu bagus, baik bagi tubuh kita. Ini sekarang fudulul halal. Makanannya halal, tetapi diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak mengganggu. Maka di dalam Islam juga, dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Bahkan sudah diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak percaya, coba makan berlebih-lebihan, maka akan sakit, nanti timbul penyakit. Kenapa? Karena banyak makan. Walaupun itu halal, tapi memunculkan beberapa penyakit-penyakit. Sebenarnya anggota tubuh kita ini sudah memberikan sinyal kepada kita. Ketika hati mendalu, hati ini tidak tenang, artinya apa? Yang menenangkan hati ini belum beres lagi, atau kita melakukan maksiat. Kalau kita sudah mulai ngantuk, itu isyaratnya apa? Kita disuruh tidur. Yo ate karak dengar supaya cara baik dengar, gimana cara baik dengar? Kan lucu. Ini bagaimana ini sudah mau ngantuk, supaya tidak ngantuk bagaimana? Konsumsi obat ini, konsumsi supaya tidak tidur. Padahal dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur tubuh manusia sedemikian rupa. Ketika kita nak sanggup berbuat sesuatu lagi, diberikan sinyal. Kendaraan kita bermasalah, ada suara dan lain sebagainya. Mobil begitu juga. Jadi sudah diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk makanan yang halal itu diatur oleh Allah. Ya, sekarang kita lihat. Wa amma fudulul halal, makanan yang berlebih-lebihan itu yang halal. Ini kita nggak ngomong yang haram lagi. Yang haram itu sudah kita pembahasan pada pertemuan yang lalu. Seorang yang makan haram akan mengganggu ibadahnya. Seorang yang makan haram maka tidak diterima salatnya. Seperti kata Ibnu Al-Mubarak, makanan yang haram itu la tuqbalu salatu,
maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah kalau dia selalu mengkonsumsi yang haram. Kecuali dia berhenti untuk makan haram itu. Ya, sekarang kita cerita fudulul halal. Makanan yang halal tapi sudah berlebihan. Air saja kalau sudah berlebihan pun jadi banjir. Maka kenapa dikatakan di dalam Al-Quran itu falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taha artinya sudah berlebihan. Ya, jadi kalau air sudah berlebihan, maka tidak ada manfaat lagi, yang ada banjir. Angin begitu juga. Kalau sudah berlebihan anginnya, itu sudah menjadi angin bala. Ya, tapi angin. Contoh kaum Ad. Kaum Ad bukan tidak membutuhkan angin, butuh, semua orang butuh angin. Tetapi angin itu tidak berhenti-berhenti. Selama 7 malam, 8 hari 7 malam. Sehingga mereka meninggal gara-gara angin ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa amma fudulul halal, itu makanan halal yang berlebih-lebihan. Kita makan lebih-lebihan. Fa innahu afatul ubad. Itu bisa membawa mudarat bagi seorang ahli ibadah. Jadi kalimat ubad atau ibad itu kita jangan mengartikan orang baik-baik saja, tidak. Tapi kalau di sini sudah jelas ini ahli ibadah. Wa ibadur rahman, ibadun ahli ibadah juga. Tetapi nanti ada di ayat lain Allah mengungkapkan kalimat ibad juga. Itu bukan ahli ibadah, tapi orang kafir. Ya, orang kafir artinya. Maka kita harus menyikapi dulu, kita baca dulu terjemahannya. Kita lihat dulu kolerasi ayat ini dengan ayat sebelumnya apa. Kalau cerita tentang orang kafir, disebutkan ubad atau ibad, itu berarti kafir juga. Jadi beda pikir katanya Allah Subhanahu ya hasratan 'alal ibad. Ini dalam surah Yasin. Ya hasratan 'alal ibad. Itu ayat itu diperuntukkan bagi orang kafir, bukan orang ahli ibadah. Jadi beda dengan ini. Fa innahu afatul ubbad. Jadi bisa membawa kehancuran bagi seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah biasanya ibadahnya itu nyaman dia ibadah. Tapi gara-gara banyak makan, ibadah nih. Sudah malas beribadah. Sudah melebihi dosis. Wa baliyatu ahli ijtihad. Jadi ini sebagai musibah bagi orang ahli ibadah. Seorang yang makan terlalu banyak, maka dia akan malas untuk baca Quran. Katro. Jadi lebih baik tak mentok ya. Sudah enak tidur. Ketika dia sudah kenyang, salat pun agak susah dia. Baik datang mayang lain-lainnya susah taknya. Maka ini namanya afatul ubad. Ada beberapa hal, ada 10. Ya. Ada 10, ini kata pengarang. Fa ini ta'ammaltu. Setelah saya kaji, ini kata pengarang Imam Ghazali. Ini yang di atas ini karena ada 2 di sini. Yang di atas itu teks aslinya, yang di bawah itu syarahnya. Teks asli itu dari Imam Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, fa ini ta'ammaltu. Setelah saya melihat, fa wajadtu fihi 10 afatin. Ada 10 yang membuat manusia itu bisa susah. Gara-gara banyak makan, banyak minum dan lain sebagainya. Walaupun itu halal. Salah satunya apa? Yang pertama, al-ula, anna fi kathratil akli. Kita banyak makan, walaupun halal, tapi ganyo ada loh. Ini harta halal saya. Ini duit saya. Ini semua punya saya, apa urusannya? Apa urusannya? Tetapi kata Imam Ghazali, anna fi kathratil akli. Kita banyak makan, qaswatul qalbi. Hati ini makin keras kalau banyak makan. Hati ini makin keras. Makanya orang-orang tasawuf itu menjaga makanannya. Bahkan orang penghafal Quran itu juga menjaga makanannya. Jangan sampai masuk ke dalam perutnya itu makanan yang haram. Atau jangan sampai berlebihan dalam makanan. Berlebihan dalam makanan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ini sebelum ada satu lagi. Qaswatul qalbi wa dhahabu nuri. Hati ini keras, kemudian cahaya hati tidak ada lagi. Ya. Maka orang banyak makan, cahaya hati tidak ada lagi. Jangankan seperti ini, akan muncul beberapa penyakit muncul. Apalagi bismillah kita baca. Bismillah akan dibaca. Setelah minum dan makan tidak baca alhamdulillah lagi. Alhamdulillah pun tidak.
Makanan banyak lagi. Apalagi makanan yang haram lagi. Ya, apalagi makanan yang haram. Jadi makanya hati ini menjadi keras, wa dhahaba nurihi, dan cahayanya akan tidak ada lagi dalam hati. Cahaya tidak ada lagi dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, ya ini dalilnya. La tumitul qalba, jangan kalian matikan hati kalian, kata Rasulullah SAW. Bi kathratit ta'am, dengan banyak makan. Maka urung le pajuh makanan dan urung le JP sudah melebihi dosis. Ini dalam tanda kutip, berarti nanti pun tak boleh makan, tak boleh minum, tidak. Artinya di dalam perut manusia itu kan ada 3 ruangan. Ruangan makanan, ruangan udara, ruangan air. Nyobek hanapa itu udara ni, mesti cari napa aja ni. Jangan sampai nanti ruang untuk air tidak ada lagi. Udara mendung, kabeteng perut ni. Atau paling enggak nanti air semuanya, tidak ada ini, tidak ada ini. Jadi semuanya harus ada 3. Jadi ada makanan, kemudian ada air, kemudian ada udara. Jadi kalau banyak ini Rasulullah mengatakan la tumitul qalba bi kathrati ta'am. Jangan memperbanyak makanannya sehingga kurang yang lain. Wasyarab, atau memperbanyak air sehingga kurang yang lain. Fa inna al-qalba, sesungguhnya hati ini, kata Rasulullah, yamutu kazar'an, dia akan mati seperti tanaman-tanaman idza kathura alaihi ma, kalau tanaman itu banyak air. Nah, coba ditiurol siram tanaman juga, siram aja. Nyo beraya tanaman tiurol hega ta siram. Bunga siram, coro siram, malam siram. Jika nanti nyokong kemah apa najihan tumbuhan itu. Jadi artinya cukup sekali saja, ada dosisnya, ada dosisnya. Bahkan ada tanaman itu harus siram 2 hari, bahkan seminggu sekali. Bete-bete siram. Demikian pula hati ini, kata Rasulullah. Jadi artinya jangan lebih dosis, jangan lebih air, karena dia seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau kita lebih memberikan air, maka dia akan mati. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Sekarang yang kedua. Tadi yang pertama. Atsaniyah, anna fi kathratil akli, ketika seorang banyak makan, fitnatan lil a'dha wa hayjuha, ujian bagi anggota tubuh. Ya. Maka seorang sudah banyak makan, maka ujian bagi anggota tubuhnya. Apa ujiannya? Lil fuduli wal fasad, akan membawa anggota tubuhnya kepada kehancuran. Kok bisa? Ya, pertanyaan kok bisa? Seorang banyak makan, kenapa anggota tubuhnya bisa membawa anggota tubuh kepada kehancuran? Apa itu? Kok bisa seperti itu? Contoh, idza kana syab'an, apabila seorang dalam keadaan kenyang, batiran istahat ainuhu an-nadhar, maka akan muncul syahwat dari matanya untuk melihat maksiat. Tetapi kalau seandainya perutnya lapar, dia berpikir perut saja, apa hanya pikir mata, hanya pikir jaroh, hanya pikir. Tetapi tatkala perutnya sudah melebihi dosis, walaupun itu makanan halal, maka matanya akan melihat, akan berbuat maksiat. Ila ma la ya'nihi min haram, akan melihat sesuatu hal yang haram. Kenapa? Karena perutnya sudah kenyang. Coba laparkan perut itu, maka dia tidak akan berpikir lagi pada yang haram. Yang dia pikirkan apa? Yang dipikirkan perut saja. Perut dipikir. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan begini. Keinginan manusia itu banyak sekali. Saya menguatnya, menguasai dunia, mandung ke lo nih pegang. Padahal kata Rasulullah, perutnya cuma segini, kata Rasulullah. Yang dia pikirkan sebenarnya perut saja. Itu cuma hawa nafsunya saja. Lon mahutnya. Saya punya ladang emas. Apakah emas akan dimakan? Anak apa jauh mengapa? Saya punya hotel besar. Apakah hotel akan dimakan? Saya punya duit banyak. Apakah duit akan dimakan? Maka Rasulullah mengatakan sebenarnya yang dipikirkan perut saja dia itu. Setelah dia ngomong ini ngomong itu. Ketika dia lapar dia akan jadi makanan, kata Rasulullah. Yang dia penuhi cuma perut saya. Setelah perutnya kenyang baru ngomong lagi, ini punya saya. Setelah dia lapar jadi makanan lagi. Itu saja perbuatannya, kata Rasulullah. Dia keinginannya besar untuk menguasai dunia. Saya mau ini, saya mau itu. Saya bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu. Tetapi kalau sudah lapar, dia langsung jadi makanan.
Jadi sama semua Pak, kaya miskin sama semuanya. Semua cari makanan. Makanya kalau duduk ini duduk di kedai kopi Pak. Kan sama juga, perut kita kan nggak begitu besar. Artinya air sudah jelas berapa masuk, makanan sudah jelas, semua sudah jelas. Bukan berarti nanti orang kaya minum kopinya banyak, tidak. Ijak kedai kopi, hai, kopi Pak, lo orang kaya lo, padumpah lo belum, tapu hembe bu. Maka lo orang kaya lo, tidak, tetap satu gelas juga. Ya. Oh lo orang kasim, satu gelas juga minum kopi. Mana aja kopi tapu hembe, tapu peluk lagi ke sana. Ya. Jadi maka Rasulullah mengatakan sehebat apapun dia, keinginan apapun dia, perutnya itu kecil kata Rasulullah SAW. Dia itu cuma ingin memenuhi perutnya saja. Tetapi kalau kita sudah kelewatan memenuhi perut itu, maka akan membawa kehancuran bagi anggota tubuh yang lain. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Al-fudulin, wal udhun, ya, atau dengan pendengaran. Kenapa orang suka dengar riba? Nyemput perutnya kata Pak kamangan ya, santai-santai yang dengar riba lagi. Tapi kalau perutnya lapar nak mau dia riba orang lain. Kalau perutnya lapar nak mau dia dengar, dia cari cara bagaimana perut ini supaya terisi. Ya. Wal lisan, dan lidah begitu juga. Ya, lidah begitu juga. Kalau orang sudah kenyang, maka lidahnya bebas ngomong apa saja. Kalau sudah kenyang. Maka kalau dia lapar, dia mencari sesuatu hal untuk mengganjal perutnya. Maka bukan tidak boleh mengganjal perut, boleh, bukan tidak boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan akan membawa efek seperti ini tadi. Tapi coba tidak berlebihan. Makanya ada arahan Rasulullah SAW. Makanlah kamu ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Maka kita disuruh untuk ketika lapar, Pak Johor, tidak bukan berarti omanya preh leho, bukan. Pak Johor haru leho, malam bengong. Nyokorom leho lam preh leho, Pak preh leho kagumah ya. Jadi artinya apa? Ketika lapar, dalam Islam tidak ada konsep makan pagi, makan ini, makan. Yang ada kalau lapar makan. Sebelum kenyang berhenti. Ya. Nanti lapar lagi, makan lagi. Oh sebelum kenyang berhenti, berhenti. Jadi jangan sampai nanti lapar sekali karena menunggu waktu. Ya. Jadi artinya makan terus kamu ketika kamu lapar. Berhenti sebelum kenyang ya, Mak. Jadi bek kabeteng perut baru dah je. Ya, kabeteng perut baru kita berhenti. Karena akan membawa efek ini. Tapi kalau kita tidak fudul, berlebih-lebihan, tak ada masalah. Ini yang berlebihan itu yang bermasalah. Watakan tadi sudah lidah dan ngomong. Itu ngomong sudah macam-macam ya. Wal farj, wasyahwat, kemaluan dan syahwatnya muncul ketika seseorang lebih dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Maka kan diatur oleh Islam sampai ke sana. Jadi walaupun seorang itu enggak penyakitannya. Penyakitan yang pertama makanan lebih, minuman lebih, bismillah pun tidak, apa-apa tidak. Anak ketepun. Sebelum lapar sudah makan. Kemudian ketika kenyang baru berhenti, ya Pak. Itu konsepnya, Pak. Bagaimana mau sehat kalau seperti itu? Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita yang ketiga. Wasalita, yang ketiga, anna fi kathratil akli, seorang yang banyak makan dalam tanda kutip tadi berlebih-lebihan, qillatul fahmi wal ilmi, maka ilmunya itu akan sedikit. Ya, pemahaman dia terhadap sesuatu itu akan sedikit. Kenapa? Dia sudah malas. Dan ketahuilah, setiap kita ini akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja diajarkan oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allamahul bayan, apapun diajarkan. Cuma kita saja kadang-kadang tidak paham dan menolak itu. Yang pertama. Yang kedua, karena mungkin kita banyak berbuat maksiat, maka ilmu yang diajarkan oleh Allah itu tidak melekat. Kemudian karena kita banyak mengkonsumsi yang haram, mungkin maka tidak melekat. Kita mengkonsumsi yang halal tapi berlebihan, maka tidak melekat. Pemahaman sesuatu itu tidak melekat. Binatang saja diajarkan oleh Allah, apalagi manusia. Kecenderungan lebah, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Binatang itu kalau kita lihat akal tidak ada. Tapi kenapa dia bisa membuat rumahnya di gunung?
Kenapa dia bisa membuat rumahnya di pohon-pohon? Kenapa dia bisa membuat rumahnya itu di tempat peternakan itu? Kenapa dia bisa buat rumah itu? Karena dia diberikan insting oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk berbuat seperti itu. Padahal dia kan binatang, padahal dia binatang. Inilah namanya allamahul bayan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia tahu. Dan binatang itu tidak pernah protes. Dan binatang itu pun selalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika diberikan oleh Allah getula ali. Yang tula itu apa? Kadang-kadang dirinya. Kadang-kadang memang setelah masuk keluar kembali. Kenapa? Tubuh dia yang haram. Makanya nanti sebagian manusia kenapa kecerdasannya luar biasa walaupun dia kafir. Tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang itu kenapa seperti ini dia hana jarangkan hana bangaitha. Hana jarangkan hana bangaitha. Karena dia sendiri yang tidak mau. Binatang itu dia terima, semuanya dia terima dari Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah berikan wahyu, dia dengar wahyu itu. Ketika Allah mengajarkan manusia, kalau kamu ingin bahagia, lakukanlah ini. Kalau kamu ingin dunia akhirat, lakukanlah ini. Haite manusia tidak mau manusia tidak mau. Makanya Nabi Nuh alaihissalam setiap perintah Allah tidak pernah beliau tolak. Wahai Nuh, buatlah ini, tidak pernah dia tolak. Selalu beliau jalankan. Maka di dalam Al-Quran begitu juga. Dalam Al-Quran itu mengandung irsyadat. Irsyadat itu arahan. Kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, lakukanlah ini, lakukanlah. Tidak mau. Kalau kamu mau tenang hatimu, lakukanlah ibadah ini. Tidak mau juga. Hendak temne apa? Ya hendak temne. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, dalam Al-Quran juga Allah mengatakan begini. Coba lihat ila tayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa rahman. Dari mana ilmu binatang itu? Merpati kalau dia terbang, dia akan mengepakkan sayapnya. Kemudian nanti kalau sudah dia kepakkan sayapnya, dia biarkan sayapnya begitu saja, tidak dikepakkan lagi. Setelah berapa detik dia kepakkan sayapnya, kemudian dia tidak mengepakkan lagi. Kenapa dia tidak jatuh? Allah mengatakan ma yumsikuhunna illa rahman. Dia bisa seperti itu karena arahanku, kata Allah. Bagaimana arahan Allah? Setiap yang mengepakkan sayapnya, di samping di bawah sayapnya ada pundi udara yang membuat dia itu tidak perlu mengepakkan sayapnya lagi. Dia bisa terbang di udara tanpa mengepakkan sayapnya. Maka setelah pundinya itu penuh, maka dia itu melepaskan sayapnya, tidak mengepakkan lagi. Nanti ada berapa waktu dia kepakkan lagi sayap, dipenuhi lagi, Pak. Dari mana ilmu itu? Allamahul bayan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia begitu juga. Kalau mau patuh semua diajarkan. Kalau manusia itu kadang-kadang diajarkan tapi tidak mau. Hai tem. Mau enggak begini, tidak mau. Nabi Isa alaihissalam, memang kita tidak bisa selevel Nabi Isa. Cuma ini salah satu contoh. Ketika Bani Israel melihat Nabi Isa berjalan di atas air, Bani Israel ini berpikir ini sihir. Terima kasih.